Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap dugaan besarnya kebocoran penerimaan negara akibat praktik manipulasi perdagangan dan ekspor yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Praktik seperti under-invoicing, transfer pricing hingga penyelundupan dalam 34 tahun terakhir diduga menyebabkan kerugian negara hingga 15.000 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan paparan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 dalam sidang paripurna DPR RI pada Rabu 20 Mei. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, seorang presiden datang dan berdiri langsung di mimbar sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk memaparkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027. Sidang paripurna yang berdepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini tidak berjalan seperti biasa. Suasana ruang sidang sempat tegang saat Presiden Prabowo Subianto dengan nada bicara yang menggelegar membongkar borok kebocoran ekonomi yang telah merugikan negara selama puluhan tahun. Di awal pidatonya, Prabowo menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027 di tengah tekanan geopolitik dan situasi global yang tak menentu. Suasana sidang mulai berubah saat Presiden menyinggung soal dugaan besarnya kebocoran penerimaan negara akibat praktek manipulasi perdagangan dan ekspor yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Presiden mengungkapkan bahwa praktik under-invoicing atau kecurangan dengan memanipulasi dokumen dengan melaporkan nilai ekspor impor lebih rendah dari harga asli selama 34 tahun terakhir telah menembus angka 906 miliar US dollar atau setara 15.400 triliun rupiah. Berdasarkan hitungan acak pemerintah, perbedaan antara nilai yang dilaporkan dengan realita lapangan seringkali mencapai 50%. Artinya setengah dari potensi pajak yang seharusnya masuk ke kas negara untuk membangun fasilitas publik dan mensejahterakan rakyat justru menguap ke kantong para oknum yang tidak bertanggung jawab. Prabowo bahkan sempat menyindir para hadirin di ruangan yang tersenyum getir mendengar paparannya. Coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian. Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Melihat masifnya kebocoran akibat under-invoicing, under-declaring, dan transfer pricing tersebut, Presiden Prabowo langsung melempar sinyal peringatan keras kepada instansi penegak hukum dan keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Prabowo juga mengumumkan dikeluarkannya kebijakan ekspor satu pintu, di mana badan usaha milik negara akan mengontrol tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Beberapa komoditas yang diatur adalah kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau besi yang dicampur unsur lain. Tata kelola ekspor ini didasarkan pada peraturan pemerintah yang akan diterbitkan pada Rabu 20 Mei. Implementasi kebijakan ini nantinya akan dibagi dalam 2 tahap. Di tahap pertama atau masa transisi,
berlaku pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Di fase ini, perusahaan eksportir mengalihkan transaksi dagang ekspor-impor dengan pembeli di luar negeri kepada BUMN. Kemudian tahap kedua yang dimulai pada September 2026, transaksi dan kontrak dengan pembeli di luar negeri sepenuhnya di bawah BUMN. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Juli Suwarto dan Ketut Sumadiase laporkan.